Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan diberikan kebahagiaan. Setelah video kemarin saat aku ngebahas soal rahasia astronot di luar angkasa, dan aku tiba-tiba bertanya-tanya, mungkin banyak orang yang sudah tahu bahwa manusia pertama yang menginjakkan kakinya di bulan adalah Neil Armstrong. Tapi tahukah kamu siapa orang pertama yang pertama kali pergi ke luar angkasa? Dan kali ini aku mau bahas tentang manusia pertama atau orang pertama yang pergi ke luar angkasa. Kita langsung aja ke pembahasannya. Manusia pertama yang bepergian keluar angkasa yaitu Yuri Gagarin, seorang kosmonot asal Uni Soviet yang saat ini sudah berganti nama menjadi Rusia. Yuri Gagarin melakukan perjalanan bersejarah bagi umat manusia pada tanggal 12 April 1961. Gagarin lahir pada tanggal 9 Maret 1934. Orang tuanya bekerja di pertanian kolektif. Ayahnya Alexei Ivanovich Gagarin sebagai tukang kayu dan Anna Timofeyevna Gagarina sebagai peternak sapi perah. Gagarin adalah anak ketiga dari 4 bersaudara. Kakak laki-lakinya yaitu Valentin lahir pada tahun 1924, dan pada saat Gagarin lahir dia sudah membantu orang tuanya beternak di ladang. Gagarin lulus sebagai pembuat cetakan dari Sekolah Perdagangan dekat Moskow pada 1951. Dan dia melanjutkan studinya di perguruan tinggi di industri di Saratov dan secara bersamaan mengambil kursus terbang. Setelah menyelesaikan kursus tersebut, dia memasuki sekolah kadet Angkatan Udara Soviet di Orenburg dan lulus pada 1957. Pada tahun-tahun yang sama, saat menjadi kadet di sekolah penerbangan, Gagarin bertemu Valentina Goryasheva pada perayaan di hari Mei di Lapangan Merah, Moskow. Dia adalah seorang teknis medis yang telah lulus dari Sekolah Kedokteran Orenburg. Lalu mereka menikah pada 7 November di tahun yang sama, dan pada hari yang sama Gagarin lulus dari sekolah penerbangannya. Setelah lulus, Gagarin langsung bergabung ke Angkatan Udara Soviet dengan pangkat letnan. Dan mereka dikaruniai 2 putri yaitu Yelena Yurivna Gagarina, lahir 1959, adalah sejarawan seni yang telah bekerja sebagai direktur Museum Kremlin Moskow sejak 2001. Dan putri keduanya yaitu bernama Galina Yurivna Gagarina, lahir 1961, dan ia adalah profesor ekonomi dan ketua departemen di Universitas Ekonomi Rusia, Plekhanov di Moskow. Kita balik lagi. Tak lama setelah pasangan itu menikah, Gagarin mulai tugas sebagai pilot pesawat tempur. Pada 1960, Gagarin bersama dengan 19 orang lainnya terpilih sebagai kandidat untuk program luar angkasa Soviet. Kelompok itu kemudian dibagi menjadi 2, yaitu Gagarin dan sesama pilot Uji German Titov. Beberapa orang berpendapat bahwa latar belakang Gagarin yang relatif sederhana mungkin telah memberinya keunggulan atas Titov. Penerbangan Gagarin pada tanggal 12 April 1961, Gagarin yang berusia 27 tahun meluncur di atas roket setinggi 30 meter dari jangkauan rudal Tyuratam, masih dari Britannica. Pesawat ruang angkasa Vostok 1 diluncurkan pada pukul 9:07 waktu Moskow. Pesawat itu mengorbit bumi sekali dalam 1 jam 29 menit pada ketinggian maksimum 187 mil atau 301 km dan mendarat pada pukul 10.55 di Uni Soviet. Ada yang menarik pada saat kejadian lepas landas, ketika itu Gagarin berteriak "Poyekali, Poyekali", dalam artian ini dia, saat roketnya meluncur dari bumi. Bagi banyak orang itu menggambarkan ketidaksabaran semua orang yang selama beberapa dekade bermimpi untuk menjelajahi ruang angkasa. Selama penerbangan orbit 108 menit yang bersejarah, Gagarin dapat mengkonsumsi makanan melalui tabung pemerasan dan terus memperbaharui kontrol misi tentang kondisinya menggunakan radio frekuensi tinggi dan kunci telegraf. Misi itu nyaris berujung bencana selama masuk kembali ke bumi. Kabel yang menghubungkan modul penurunan pesawat ruang angkasa ke modul layanan itu gagal terpisah. Hal itu menyebabkan goncangan hebat dan
dan api masuk kembali melalui atmosfer bumi. Gagarin keluar sebelum kapsulnya menyentuh tanah dan diterjunkan ke pendaratan yang aman di dekat sungai Volga. Penerbangan luar angkasanya tersebut langsung melambungkan namanya. Gagarin tidak pernah pergi ke luar angkasa lagi, tetapi mengambil bagian aktif dalam melatih kosmonot lain. Dia melakukan beberapa tur ke negara lain setelah penerbangan bersejarahnya tersebut. Meninggalnya Gagarin pada 27 Maret 1968 saat latihan penerbangan rutin dari Pangkalan Udara Kalovsky, Gagarin dan instruktur penerbangan Vladimir Seryogin meninggal ketika pesawat M1G-15 UTI mereka jatuh di dekat kota Kirzh. Tewasnya Gagarin bersama pilot lain bernama Seryogin tersebut dalam kecelakaan pesawat jet saat melakukan penerbangan latihan rutin, dan jasad Gagarin dan Seryogin dikremasi dan abunya dikebumikan di dinding Kremlin dibungkus dalam kerahasiaan. Ketika itu Gagarin berusia 34 tahun dan penyebab dari kecelakaan itu tidak diketahui. Banyak teori konspirasi yang berkembang terkait hal itu. Di antara teori yang lebih kredibel adalah yang diusulkan oleh sesama kosmonot, Alexei Leonov, yang percaya bahwa jet Sukhoi terbang di bawah ketinggian minimum lewat beberapa meter dari pesawat Gagarin. Dan ini memicu turbulensi yang membuat M1G berputar dan tidak pulih. Teori lainnya, ventilasi udara kabin mungkin dibiarkan terbuka oleh kru atau pilot yang sebelumnya ya. Hal ini mungkin menyebabkan kekurangan oksigen dan ketidakmampuan untuk mengendalikan pesawat. Apapun penyebab kecelakaan itu, sejak penerbangan penting Gagarin pada tahun 1961, lebih dari 500 orang telah terbang ke luar angkasa. Mereka semua mengikuti jejak pemuda kecil dari Klusino yang melakukan lompatan sejarah sekitar 50 tahun yang lalu. Maaf banget kalau pronounce aku kurang baik ya. Yang di sini agak serem sih. Lanjut. Pada tanggal 19 April 1961, Gagarin dihormati dengan parade 12 mil atau 19 km yang dihadiri oleh jutaan orang dan berakhir di lapangan merah. Setelah pidato singkat, ia dianugerahi pahlawan Uni Soviet, Orde Lenin, Master Olahraga Uni Soviet, dan pilot kosmonot pertama Uni Soviet. Pada tanggal 15 April, Akademi Ilmu Pengetahuan Soviet menganugerahinya dengan medali emas Konstantin Tsiolkovsky. Gagarin juga telah dianugerahi 4 medali peringatan Soviet selama karirnya. Ia juga dihormati sebagai pahlawan buruh sosialis dari Cekoslowakia pada 29 April 1961 dan pahlawan buruh sosialis Bulgaria termasuk Ordo Georgi Dimitrov di tahun yang sama. Pada peringatan ke-8 awal revolusi Kuba di tanggal 26 Juli, Presiden Osvaldo Dorticos dari Kuba menghadiahkannya kepada Komandan Pertama Ordo Playa Giron sebuah medali kehormatan yang baru dibuat. Gagarin juga dianugerahi medali udara emas 1960 dan medali de la Fosse 1961 dari Federation Aeronautique Internationale di Swiss. Aduh lidahku. Dan ia menerima berbagai penghargaan dari negara lain pada tahun itu, antara lain Bintang Republik Indonesia Adiprana dari Indonesia yang diberikan langsung oleh Presiden Soekarno, Ordo Salib Grunwald gelar 1 di Polandia, Ordo Bendera Republik Hongaria, penghargaan pahlawan buruh dari medali emas dari British Interplanetary Society. Presiden Jânio Quadros dari Brazil mendekorasi Gagarin pada Commander Grade selama tur Mesir pada akhir Januari 1962. Gagarin menerima Ordo Sungai Nil dan kunci emas gerbang Kairo pada 22 Oktober 1963. Gagarin dan Valentina Tereskova dianugerahi Ordo Karl Marx dari Republik Demokratik Jerman. Wow. Dan sebagai bentuk penghormatan juga, tanggal penerbangan luar angkasa Gagarin 12 April telah diperingati sejak tahun 1962.
telah dirayakan di Uni Soviet dan sebagian besar bekas wilayahnya sebagai Hari Kosmonautika. Sejak tahun 2000, Malam Yuri. Sebuah perayaan internasional diadakan setiap tahun untuk memperingati tonggak sejarah dalam eksplorasi ruang angkasa. Pada tahun 2011, itu dinyatakan sebagai Hari Internasional Penerbangan Antariksa Manusia oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Gagarin telah dihormati di bulan oleh para astronot dan astronom selama misi Apollo 11 program luar angkasa Amerika pada tahun 1969. Astronot Neil Armstrong dan Buzz Aldrin meninggalkan tas peringatan berisi medali untuk memperingati Gagarin dan Komarov di permukaan bulan. Pada tahun 1971, astronot Apollo 15 David Scott dan James Irwin meninggalkan patung kecil antariksawan yang gugur di lokasi pendaratan mereka sebagai peringatan bagi para astronot Amerika dan kosmonot Soviet yang tewas dalam perlombaan antariksa. Nama-nama di plakatnya termasuk Yuri Gagarin dan 14 nama lainnya. Pada tahun 1970, sebuah kawah selebar 262 km atau 163 mil di sisi jauh dinamai dengan nama Gagarin. Nama Gagarin juga dilantik sebagai anggota kelas perdana internasional Space Hall of Fame 1976 di New Mexico. Pada Maret 2021, patung Gagarin diresmikan di Taman Mataram di Jakarta, Indonesia dalam rangka perayaan 70 tahun hubungan diplomatika Indonesia dan Rusia, serta peringatan 60 tahun penerbangan luar angkasa manusia pertama. Patung yang dipahat oleh seniman Rusia A.D. Leonov dan dipresentasikan oleh Kedutaan Besar Rusia di Jakarta dianggap sebagai tanda penguatan hubungan antara Moskow dan Jakarta yang telah menjadi kota kembar sejak tahun 2006. Keren ya prestasinya. Dia dianugerahi Ordo Lenin dan diberi juga gelar pahlawan Uni Soviet dan pilot kosmonot Uni Soviet. Monumen dibangun untuknya dan jalan-jalan diganti menjadi namanya untuk menghormatinya di seluruh Uni Soviet. Aku harap video ini bisa menjadi tambahan wawasan kita tentang hal yang seharusnya jangan sampai dilupakan. Terima kasih sudah nonton. Kalau misalkan ada salah-salah kata atau mungkin ada yang mau menambahkan, silahkan boleh ditambahkan. Tapi kalau misalkan ada kesalahan dari aku pribadi, ya mohon dimaafkan. Dan kalau misalkan lidah kaku aku ini salah pengucapan juga mohon dimaafkan ya, sebesar-besarnya. Terima kasih udah nonton video ini. Like jika kamu suka. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum.